Iya Pak, silakan. Oke, jadi apa nih, Nan, yang Dira aja deh. Apa Dira, apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Soal ini sih Pak, CV. Mm-mm. Kan saya kan biasanya pakai CV ATS. Mm-mm. Nah, itu kebetulan yang saya kirimkan, file yang saya kirimkan ke Bapak kan berupa CV ATS. Mm-mm. Nah, untuk formatnya itu apa sudah benar atau gimana Pak? Atau ada yang kurang atau gimana? Kita bahas CV nanti ya, Dira, gitu. Kita tanya jawab yang Oh, berarti sifatnya general dulu, umum inter dulu. Ada nggak ya. yang kamu bingung dalam penyusunan CV, misalkan dalam pencarian info locker atau penyusunan dokumen tertentu atau tes-tes tahap tertentu gitu, ada nggak yang kamu masih bingung? Atau gini deh, dokumen yang kamu kirim ke aku ini, ya kan? Kan mungkin kamu udah pakai selama beberapa waktu terakhir. Nah, Ya. dia udah pernah lolos sampai tahap apa paling jauh? Untuk CV yang saya pakai sih sampai tahap interview HR juga udah pernah Pak. User udah pernah belum? User udah pernah. HR udah pernah, user udah pernah. Iya. Terus dari user, setelah user udah pernah belum? Setelah Dari user, kamu belum. user kamu statusnya masih menunggu atau tidak diterima? Tidak diterima. Udah diinfo ya sama mereka ya? Ya, Lebih ya sering. betul Pak. Oke, kamu lebih sering terhentinya di tahap apa? Di HR sih Pak. Lebih sering di interview HR. HR. Ya. Oke, di pertanyaan HR, di tahapan interview HR, pertanyaan apa yang kamu bingung biasanya? Atau yang kamu nggak yakin jawabanku bener nggak ya gitu? Mungkin ada pertanyaan yang berulang atau kayak pertanyaan yang baru kamu dengar gitu. Enggak sih sebenarnya untuk interview HR kebetulan saya sendiri sudah terlalu paham. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan sih Pak untuk interview HR sejauh ini. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin memang pemilihan kriteria dari setiap HR kan berbeda. Kamu Ini sih pertanyaan-pertanyaan dari HR sih alhamdulillah bisa terjawab semua sih Pak. Oh iya, tapi kan ibaratnya lumayan sering nggak berhentinya di HR? Sekitar 2-3 sampai 4 kali sih Pak interview HR itu. Tapi maksudnya yang gagal berhenti di HR berapa kali? Mungkin 3 sampai 4 kali kalau nggak salah. Kalau di user? Di user 2 kali. Kalau di psikotes? Di psikotes lebih sering sih. Berapa ya? Sekitar 5 sampai 6 kali itu. Oke, gitu. Jadi begini ya, pada saat kita menganggap suatu tahap kita udah benar, coba kita evaluasi. Kalau memang kita sudah seyakin itu dan sebenar itu, masa iya kita berhenti di titik yang sama beberapa kali gitu. Nah, kamu dari 3 atau 4 berhenti di HR, ada nggak yang kamu curigai gitu? Atau dalam arti kira-kira tuh saya kurangnya di sini gitu? Dan apakah kamu sudah menemukan solusinya di sana? Lebih ke ini sih Pak. Kalau HR itu, interview HR itu kelebihan saya. Biasanya saya keceplosan ngomong kelebihan itu soal. Coba kita simulasi ya. Oke? Coba, ini nggak ada bener salah. Ini simulasi dadakan. Silahkan jelaskan apa kelemahan kamu. Aku nggak nanya kelebihan. Coba. Kamu bakal jawab gimana kalau aku tanya kelemahan? Nggak apa-apa, ngobrol aja kayak biasanya gitu. Sebentar Pak. Yuk kita mikrofonnya masih mati. Oke. Kan aku belum tahu nih. Coba silahkan jelaskan kelemahan. Kita simulasi aja. Baik. Yuk. Biasanya ya Pak, kalau biasanya saya gimana? Itu untuk kelemahan saya
kurang teliti itu. Saya jawabnya itu kurang teliti. Ngomong aja kayak biasa, pura-pura aku lagi nanyain serius. Iya. Untuk kelemahan dari diri saya yaitu yang pertama, saya kurang teliti dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Namun semaksimal mungkin saya akan berusaha menyelesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua itu mengerjakan secara, apabila ada detail tertentu itu kadang saya merasa ada sedikit kendala, jadi tidak bisa mengerjakan tepat waktu itu. Oke. Itu sih yang biasa saya buat. Oke, sekarang simulasi lagi. Apa kelebihan kamu? Yuk kita pura-pura lagi aja. Kelebihan pada diri saya itu yang pertama, saya menguasai ilmu akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, saya memiliki pengalaman kerja dan internship di bidang akuntansi dan pajak. Yang ketiga, saya memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, saya orang yang disiplin, jujur, dan berkomitmen. Biasanya itu yang saya jawab, Pak. Oke, satu pertanyaan itu kan kelebihan dan kekurangan yang biasa muncul. Ya. Satu pertanyaan dari aku, simulasi lagi. Apa kelebihan kamu yang menyebabkan kamu lebih baik dari yang lain? Yang membedakan kamu dari yang lain? Coba deh, spontan. Kelebihan saya dibandingkan dengan kandidat yang lain, yaitu dari segi pengalaman, saya lebih berpengalaman. Kemudian dengan ilmu yang saya punya, saya mampu untuk saya menguasai bidang yang ada di baik akuntansi maupun perpajakan itu sih. Oke. Nggak apa-apa, kita memang simulasi memang gunanya untuk salah-salahan gitu. Kalau simulasi langsung bener ya aneh gitu. Ya nggak aneh sih, wajar sih, beberapa kali simulasi banyak yang jawabannya bagus juga gitu. Jadi gitu ya. Jadi di sini aku cuma pengen menunjukkan bahwa gini, dalam setiap kita melakukan suatu proses tahapan tes gitu ya, kita harus selalu mengevaluasi diri. Daripada kita bingung kan, nebak-nebak, kayaknya aku gara-gara ini, nggak lolos gara-gara ini. Ini aku lagi share screen ya, semoga muncul di situ layar putih gitu ya. Iya, Pak. Jadi kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan, sehingga paling gampang adalah mengevaluasi performa kita sendiri. Kalau kita nggak tahu salahnya di mana, mungkin kita bisa merasakan bahwa dari tahapan tes tersebut, mau tesnya itu psikotes, interview HR, user, dan lain-lain, apa yang kita nggak tahu atau yang kita udah kerjakan tapi nggak yakin. Atau nggak yakin itu karena kita nggak tahu tuh mungkin nggak tahu jawabannya. Yang kedua bisa nggak tahu kenapa itu ditanyakan gitu. Misalkan gini, awal kamu nemu lowongan, habis itu kamu lamar kan, kamu kirimkan CV, ya kan? Lolos administrasi, kamu habis itu psikotes, habis psikotes, kamu habis itu interview HR, habis interview HR, interview user misalkan, gitu. Terus habis itu misalkan pendek aja, statusnya langsung habis itu medical check up, habis itu offering, habis itu deploy, habis itu misalkan probation dulu gitu kan misalkan. Nah ini kita evaluasi. Kalau kita terhenti misalkan ya di interview user ini dari 1 kali gitu ya, kamu harus curiga gitu. Pertanyaan apa yang sebenarnya saya nggak yakin, saya nggak bisa. Karena kalau misalkan mau bilang, tapi saya malah menjawab dengan benar, saya bisa menjawab. Kalau bisa. Tapi apakah maksudnya sama? Yang kedua coba pertanyakannya gini, kalau memang jawaban kamu seyakin itu, kenapa nggak lolos gitu? Memang benar, tidak, namanya interview itu bukan berarti kita jelek gitu ya. Mungkin tidak cocok. Tapi tidak cocok tuh kemungkinan 2, yang hubungannya dengan kompetensinya dan kemungkinan dari cara penyampaiannya begitu kan gitu. Nah, dari simulasi barusan, karena kan ini namanya juga dadakan dan kamu juga lagi nggak enak badan, nggak masalah gitu. Jadi kamu nggak bisa lancar gitu. Tapi
ada hal yang bisa kamu pelajari lagi, yaitu terkait dengan diksi pemilihan kata kamu untuk menjawab kelebihan dan kekurangan. Mungkin sejauh ini kamu belum terlalu paham. Kamu ditanya kelebihan itu intinya buat apa sih? Kenapa kok aku ditanya kekurangan tuh intinya buat apa sih gitu? Kalau kalau cuma cari jawaban di internet banyak yang udah default, jawaban default. Misalkan saya orangnya kurang teliti sehingga saya begini, saya orangnya lupa sehingga saya begini, saya orangnya begini jadi begini gitu. Jawaban-jawaban template itu di internet ada dan bisa kamu pelajari. Tapi kan nggak masalah kalau kamu punya jawaban sendiri. Minimal kamu tahu dulu. Kamu udah tahu belum alasan ditanya apa kelebihan kamu? Kira-kira udah tahu belum? Kenapa sih aku ditanya pertanyaan itu gitu? Kira-kira kenapa, Dir? Udah tahu belum alasannya? Kenapa kandidat ada yang ditanya apa kelebihan kamu gitu? Untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada pada diri kandidat itu sendiri. Betul. Tapi kenapa nanyain kelebihannya? Kan ibaratnya aku kan bisa nilai. Kenapa aku nanya ke kamu juga gitu? Kenapa ya? Kan aku bisa nilai kamu nih, misalkan. Iya. Tapi kenapa kok itu sampai ditanyakan ya? Gitu. Pernah curiga ke sana nggak? Iya. Ya soalnya nanti biar dari HR atau user sendiri tahu seberapa, maksudnya kepribadian kita ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak nanti di dunia kerja itu. Oke, itu arti dari fungsi interview secara umum. Tapi penjelasan kamu kebalik. Pada saat ditanya apa kelebihan kamu, intinya tuh bukan kita tahu nggak soal kamu, bukan itu. Malah sebaliknya, gitu. Ini aku kasih contoh ya, gitu. Apa kelebihan kamu, itu gunanya ada dua. Yang pertama, untuk tahu pada dasarnya kamu sadar nggak sih punya kelebihan, gitu. Jadi bukan kita tahu nggak, ini kebalik. Kita tuh pengen tahu kamu sadar nggak punya kelebihan, gitu. Kalau kamu nggak bisa mention, kamu nggak bisa nyebut dengan lancar, berarti sebenarnya kamu nggak sadar punya kelebihan. Atau kamu memiliki kelebihan, tapi kurang kamu apresiasi, gitu. Jadi kalau ditanya ya, apa kelebihan kamu? Itu fungsinya tuh kamu punya kesadaran diri nggak sih? Sadar nggak punya kelebihan, gitu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, apa yang sudah kamu lakukan dengan kelebihan kamu untuk pengembangan diri dan kalau bisa yang berguna untuk posisi yang sedang kamu lamar, gitu. Begitupun apa kekurangan kamu, itu juga ada dua fungsinya. Sadar nggak kamu punya kekurangan? Sadar. Apa yang sudah kamu lakukan ya terhadap kekuranganmu ini? Kamu biarkan, gitu? Kamu abaikan atau kamu perbaiki agar kekurangan kamu ini menghilang atau tidak mengganggu kehidupan profesionalmu itu, gitu. Nah, ini artinya ya, kamu paham sebenarnya pertanyaan ini tuh ditanya kenapa. Nah, aku ada saran buat kamu gitu ya. Yang pertama, ingat-ingat semua pertanyaan-pertanyaan kamu pada saat interview. Interview tuh polanya gitu-gitu aja, bahasanya yang berganti-ganti. Tapi kamu harus tahu ngapain ini ditanyain gitu. Gitu ya. Kalau jawabannya agar tahu kandidat ini gimana, betul. Tapi fungsi dari masing-masing pertanyaan itu beda-beda. Dan itu bisa kamu pelajari di internet, baca-baca. Kalau pengen simple, nonton yang di channel YouTube-ku di playlist gitu. Di situ aku ada playlist soal tes interview. Aku jelasin tuh pertanyaan ini tuh ditanyain itu biar apa yang boleh dan nggak boleh, cara jawabnya gimana, alternatif jawabannya gimana gitu. Udah aku jelasin di situ. Jadi kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan, intinya itu adalah biar si kandidat ini kelihatan dia tuh sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan. Terus setelah dia sadar, dia ngambil tindakan apa gitu. Itu gitu. Jadi bukan agar kita tahu orangnya gimana, kebalik kita pengen tahu kamu sudah sadar belum gitu ya. Nah, ini karena ibaratnya sebagai contoh pertanyaan gitu kan, dan ini buat nggak cuma buat kamu, buat siapapun yang nonton sampai di menit ini, bahwa pelajarilah tahap-tahap yang kita terhenti lebih dari satu kali gitu. Barangkali kita akan terhenti di titik yang sama suatu saat. Apabila ya sesuatu yang bisa kita improve di situ belum kita lakukan. Oke? Terus ini jadi prioritas utama.
yang jadi prioritas nomor 2 adalah tahap-tahap sebelum tahap itu. Ini dioptimasi. Misal kamu paling sering terhenti di interview HR gitu ya. Fokus utama kamu tuh adalah coba sih pertanyaan HR yang dulu-dulu tuh apa yang kamu ingat. Cari tahu. Bukan, orang kebanyakan nyari tahu itu adalah cari tahu gimana cara jawabnya ya kalau besok ditanya lagi. Salah ya, kurang lengkap ya. Jadi kalau kita belajar terkait dengan apa pertanyaan HR, yang kamu cari tahu adalah ngapain pertanyaan ini ditanyain, gitu, ya kan? Gitu. Ya. Memang benar kalau misalkan ada orang nanyain, misal ada polisi nilang, bisa ditunjukkan SIM-nya gitu. Gunanya SIM itu apa? Ini. Tapi kan di bagian SIM ada nama, ada alamat, kan beda dong. Orang nanya nama sama orang nanya alamat kan fungsinya beda, ya enggak? Walaupun sama-sama untuk tahu orang ini, ya kan? Itu. Nah, ini sama. Memang fungsi interview itu untuk tahu si kandidat, tapi kan list pertanyaannya beda. Nah, itu. Jadi kebanyakan orang belajar interview ya, lupa untuk cari tahu sebenarnya pertanyaan ini tuh mau cari tahu apanya. Gitu. Setelah itu, kalau kamu paham pertanyaan ini cari tahu apanya, nanti alternatif jawaban itu nggak cuma satu. Gitu, ya. Gitu. Jadi alternatif jawaban bisa banyak. Kalau kamunya misalkan mencari pertanyaan di interview itu cuma misalkan contoh jawaban gini, berarti kan kamu akhirnya mengingat contoh jawaban sesuai dengan referensi kan, gitu. Tapi kalau kamu tahu alasan pertanyaan ini mau apa, alternatif jawaban kamu itu jadi lebih banyak gitu, ya kan? Gitu. Nah, ini berlaku untuk semua jenis pertanyaan, mulai dari silahkan perkenalkan diri kamu, gitu kan? Mulai dan kenapa Anda tertarik di posisi ini, gitu. Ada pertanyaan lagi enggak dan lain-lain gitu. Itu semua ada fungsinya gitu ya. Sehingga itu yang harus dilakukan. Oke? Itu yang pertama. Kalau jadi fokus kamu adalah coba pelajari ulang interview tadi dengan nonton playlistku juga boleh dan optimasi tahap-tahap awal, oke? Nah, aku pengen ada pertanyaan lagi. Sejauh ini kamu kalau ngelamar kerja, channelnya ada berapa? Platform mana aja? Kamu ngirim lamaran lewat mana aja? Via email sih Pak. Kalau untuk mencarinya itu biasanya di LinkedIn, terus di LinkedIn. media sosial sih. Media sosial biasanya di Twitter itu. Di mana? Twitter. Ya. Terus apa lagi? Email. Tadi kamu sebut Sama jobs. Iya, LinkedIn, email. Twitter, Jobstreet. Terus tadi apa? Email. Terus apa lagi? Iya. Kadang ke ini sih. Ke Indeed juga pernah. Indeed. Terus? Terus di Glints itu juga pernah. Glints. Udah sih itu Pak, biasanya yang dipakai buat itu. 1, Portal 2, pencarian. 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Ya. Kamu rata-rata ngirim lamaran per hari berapa dari 6 channel ini? Total. Total. Per hari, rata-rata. Rata-rata sih 5-10 per hari. Oke, 5-10. Dari lamaran yang kamu kirim, apakah kamu selalu melamar yang hubungannya dengan jurusanmu atau di luar bidang kamu juga kamu lamar? Ada beberapa lowongan yang pernah saya lamar itu di luar dari jurusan. Oke. Jurusan saya. Yang ada panggilan sampai user dan sampai HR itu apakah cuma yang sesuai jurusan atau mix atau malah yang nggak sesuai jurusan semua? Sesuai jurusan. Yang manggil yang sesuai jurusan semua ya? Iya. Oke, nggak masalah gitu. Nah, dari sisi interview aku cukup yang tadi ya, yang sisanya nanti di detail biar kamu belajar dulu. Next time kalau mau review sama aku, posisinya kamu udah siap. Udah belajar baca sono sini, udah nonton channelku. Jadi aku tinggal tanya jawab, kamu udah tahu. Beda nanti pasti caramu menjawab bagaimana. Oke. Nah, dari sisi dokumen tadi ada pertanyaan enggak yang general soal CV yang kamu masih belum paham atau soal LinkedIn gitu-gitu? Kalau udah paham, ini sih Pak, apa? Cover letter sih. Kenapa sama cover letter? Ya saya kan biasanya ngirim cover letter sesuai format saya. Nah itu kayak kurang yakin gitu. Biasanya cover letter kamu tuh bisa jelasin nggak secara general kayak gimana? Iya, dijelasin. Kayak gimana maksudnya? Gitu. Maksudnya formatnya kayak gimana? Secara general kayak gimana cover lettermu? Hampir sebentar Pak.
Biasanya saya ini sih, sebentar. Misalkan gini, kamu jelasin ke aku gini aja. Iya Kak, cover letterku tuh biasanya terdiri dari sekian halaman. Biasanya terdiri dari sekian paragraf. Paragraf pertama isinya ini Kak, paragraf kedua isinya ini, paragraf ketiga isinya ini. Nah gitu. Gitu aja. Kalau untuk halaman satu lembar, satu halaman, itu isinya untuk paragraf pertama itu eh, kayak biasanya dengan sehubungan surat yang saya lamar ini, kemudian melamar pekerjaan sebagai ini, terus kemudian mencantumkan biodatanya itu, kemudian di bawahnya biodata itu saya selipkan untuk pengalaman, sedikit pengalaman, udah sih Pak langsung penutup. Penutupnya closing ya. Iya. Oke, nggak masalah. Jadi cover letter itu biasanya ya akan dijadikan pengganti kalau kamu nggak ada surat lamaran gitu. Biasanya itu mintanya cover letter. Jadi pakainya cover letter. Nah, cover letter ini yang penting tuh adalah ada paragraf ya atau bagian yang menjelaskan terkait dengan latar belakang kamu gitu ya. Gitu. Iya. Harus ada gitu. Yang kedua adalah ada paragraf atau bagian yang menjelaskan terkait dengan pengalaman-pengalaman kamu beserta Iya. prestasinya. Prestasi ini adalah terkait dengan akhirnya kamu paham bidang apa, akhirnya kamu bisa mengoperasikan apa, dan terlebih Iya. ada suatu pencapaian, ada capaian-capaian yang kamu capai di masing-masing peran. Habis itu ada paragraf ya atau bagian yang menjelaskan tentang gitu ya. Apa kelebihan kamu untuk posisi ini? Apa harapan kamu di situ? Ada unique value proposition yang kayak tadi, misalkan kamu jelasin bedanya kamu dengan yang lain gimana. Kamu nggak bisa nyampein yang tadi, saya memiliki pengalaman di bidang accounting dan pajak. Lah kalau yang lamar jurusan itu adalah orang sejurusan kayak kamu gimana? Nggak ada bedanya dong gitu. Iya. Jadi kamu harus pakai sudut pandang misalkan nih gitu. Pak, saya cuma penjual bakso, Pak. Tapi bedanya saya, bakso saya tuh ada ragamnya loh, Pak. Nggak, orang biasa cuma jual bakso, bakso urat. Saya bakso urat ada, bakso isi telur ada, isi coklat ada, isi keju ada, isi seafood ada. Banyak orang jualan bakso pakai gerobak. Saya pakai gerobak iya, warung iya, online iya gitu. Jadi kamu harus menjurus ke arah sana gitu. Itu adalah unique value proposition. Jadi di antara orang-orang hebat ini gitu ya, apa yang bikin kamu beda? Kamu menunjukkan value-nya tanpa perlu menjelekkan orang yang lain gitu ya. Nah, itu adalah bagian yang mungkin muncul di cover letter sampai dengan mungkin ditanyakan pada saat interview gitu. Gitu. Dan itu tadi kan aku nanya spontan, jawaban kamu masih salah. Nah, artinya latihan kamu masih kurang. Aku nggak tahu pertanyaan yang aku tanyain tadi bakal keluar nggak di pekerjaan impianmu nanti gitu kan. Paling nggak kita udah persiapan dulu. Kenapa? Karena persiapan bisa dilakukan bahkan tanpa perlu kita lolos suatu tahap dulu, ya nggak? Gitu. Iya, betul. Mau belajar psikotes kan nggak perlu kita lolos psikotes dulu, kan banyak soal gitu kan. Mau belajar soal medical check up kan kita nggak perlu nunggu dulu. Pagi-pagi tiap pagi kita jogging bisa, misal gitu. Kita jaga pola makan bisa gitu ya. Jadi silahkan berlatih ke arah sana dulu gitu. Itu cara menuliskan itu. Biasanya pembedanya antara surat lamaran adalah di cover letter tuh kamu rada detail tuh bercerita di paragraf soal background kamu, kemudian perjalanan karir kamu dan prestasi-prestasinya, dan kenapa kamu kandidat yang paling cocok untuk posisi itu, yang hubungannya ada unique value proposition itu. Atau nilai yang kamu jual yang membedakan kamu di antara kandidat-kandidat hebat yang lain gitu. Dan di situ kamu bisa akhiri dengan penutup gitu. Gitu sih. Nanti detailnya gimana browsing. Intinya beda ya antara surat lamaran dan cover letter itu. Karena yang kamu jelasin tadi, aku belum dengar kata sesuatu yang berbeda dibandingkan kandidat yang lain, promotion yang gitu-gitu. Tadi kamu cuma menjelaskan sedikit penjelasan terkait pengalaman kerja, berarti kan bilang gitu. Padahal di situ ada rangkaian gitu. Dan aku harap itu cuma penjelasan kamu doang yang kurang tepat di sini, tapi aslinya udah benar gitu ya. Gitu. Nanti dokumennya coba kirim ke aku, kan itu bukan termasuk bagian yang dikirim ke aku kan. Iya, gitu. iya, Pak. Oke. Terus apa lagi yang pengen kamu tanyakan? Udah sih itu, terus lebih ke CV sih, Pak. Oke, lebih ke CV ya gitu.
Jadi yang sifatnya general masih ada lagi nggak pertanyaan yang kamu masih bingung? Cukup. Cukup ya? Kalau cukup Ya. aku sekarang masuk ke yang sesi detail ya. Ya.